terkait pendidikan di India. Langsung saja untuk mempercepat waktu pada menit pertama saya persilakan. Latar belakang pendidikan di negara India. Pada masa India kuno, masyarakat India memiliki 4 golongan atau kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta Brahmana yang terdiri dari para pendeta tersebut merupakan pelaksana pendidikan pada masa itu. Pendidikan yang diterima oleh setiap kasta yang berbeda. Pada contoh pengajaran membaca, menulis, dan berhitung, serta siasatan untuk kaum ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit. Pengajaran di bidang petani dalam kasta Waisya yang terdiri dari para tukang pedagang. Sedangkan untuk para kaum yang paling rendah, mereka tidak mendapatkan pendidikan dikarenakan kasta Sudra dianggap sebagai manusia yang hina dan tidak pernah mendapatkan pendidikan yang hanya dapat menjadi seorang budak. Selain itu, sistem pendidikan di India juga merupakan hasil adopsi dari model Barat yang terstruktur dan menekankan nilai kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Meskipun masih didominasi metode hafalan, pendidikan di India terus berkembang dan menggabungkan aspek akademik dan keterampilan praktis guna membentuk generasi yang kreatif dan bertanggung jawab. Jadi di sini saya ini akan membahas terkait pendidikan di India. Jadi pendidikan di India sudah menggunakan pola dosisasi yang diadopsi oleh negara Barat. Pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Kondisi pendidikan India sudah menggunakan kebijakan sistem pendidikan 523 pada masa usia tingkat awal, yaitu 10 tahun sebagai pendidikan dasar yang terbagi ke dalam 3 jenjang. Yang pertama itu primary stage. Primary stage atau biasa disebut dengan sekolah dasar dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi untuk masa sekolahnya itu 5 tahun dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi usianya itu saat menginjak kelas 1 mereka sudah berusia 5 tahun dan mengakhiri pendidikan di sekolah dasar itu 5 tahun. Jadi di pendidikan di sekolah dasar India ini sudah mulai memfokuskan kemampuan peserta didiknya untuk membaca, menulis, menghitung dasar seperti matematika gitu. Kemudian sudah mulai memperkenalkan beberapa mata pelajaran, yaitu dari bahasa Inggris, bahasa Hindi, bahasa daerah, matematika, kemudian pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenjang upper primary atau biasa disebut dengan SMP di Indonesia. Jadi untuk masa sekolahnya itu 3 tahun dari kelas 6 sampai kelas 8. Usianya sudah mulai menginjak 6 tahun, 11 sampai 15 tahun. Jadi SMP di India ini sudah mulai mata pelajarannya itu sudah terpisah dari matematika, kemudian IPS, IPA, dan matematika dan kedokteran. Ketiga itu ada jenjang secondary stage atau biasa disebut dengan SMA di Indonesia. Jadi untuk
umumnya itu 3 tahun. Umumnya 3 tahun terkecuali jurusan hukum, jurusan arsitek itu memakan waktu pendidikan 5 tahun. Kemudian di jurusan teknologi, teknik, kemudian seni lukis dan kedokteran gigi dan lain-lain itu memakan waktu 4 tahun pendidikan. Setelah menyelesaikan sarjana S1 ada lagi program sarjana, yaitu memakan waktu pendidikan 2 tahun, sama seperti di Indonesia. Yang ketiga itu ada program studi doktoral atau S3 biasa disebut di Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia memakan waktu S3-nya itu selama 5 tahun. Jadi sarjana S1 di India itu tidak dituntut untuk menyelesaikan skripsi, tapi diwajibkan untuk S3, yaitu studi doktoral. Oke, kemudian untuk terkait kurikulum di India akan dijelaskan oleh Bu Hayati. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pertama itu ada jenjang primary school atau yang pertama itu ada jenjang primary school atau yang di Indonesia itu ada di sekolah dasar. Nah, anak-anak pada masa primary school ini mereka sudah mulai diajarkan untuk membaca, menulis serta membaca. Mereka juga belajar tentang bahasa, sejarah dan budaya India. Mereka juga diperkenalkan untuk belajar tentang geografi atau yang bersih tentang ilmu kebumian serta tentang operasi. Dan mereka juga belajar tentang sastra atau lebih tepatnya tentang puisi serta cerita rakyat India. Serta mereka juga belajar tentang sains dan kesehatan. Yang berarti pada masa primary school ini murid-murid di India itu sudah mulai diajarkan pengetahuan dasar serta mulai diajarkan tentang sejarah budaya lokal mereka. Yang kedua itu ada masa secondary school atau yang disebut di Indonesia itu SMP. Nah, pada masa secondary school ini murid-murid di India itu mereka sudah belajar tentang pengetahuan yang lebih luas. Nah, bagaimana pengetahuan yang lebih luas? Di mana kan terdapat dalam beberapa kasus di sekolah yang mereka mengganti tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial menjadi atau yang lebih terkait tentang sosiologi dan ekonomi menjadi geografi dan sejarah India. Yang ketiga itu ada masa senior secondary school atau yang ada di Indonesia itu masa SMA. Pada masa ini murid-murid India diberikan program keterampilan yang lain seperti program keterampilan memasak, program keterampilan menjahit, serta program keterampilan dalam rumah tangga lainnya. Nah, yang berarti pada masa senior secondary school ini murid-murid India itu sudah diberikan pengetahuan yang lebih khusus untuk mendapatkan program keterampilan hidup lainnya. Yang terakhir itu ada di Universitas India. Di beberapa universitas India mereka sudah mulai menggunakan sistem baru, yaitu program studi, yang dimana program studi ini memberikan pengetahuan khusus pada mahasiswa-mahasiswinya. Nah, mahasiswa-mahasiswi India bisa belajar dari dua program. Bisa belajar dari dua program sebelum mereka memilih program yang ingin mereka pilih atau yang mereka sukai. Nah, untuk mendukung mahasiswa-mahasiswi India, pemerintah India itu sudah membangun gedung-gedung bidang studi untuk mendukung proses penelitian dan proses pelatihan mahasiswa India. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini saya mau menjelaskan peran dan tugas guru, siswa dan orang tua. Yang pertama adalah peran guru berperan sebagai guru dalam proses pembelajaran dan karakter. Dan selanjutnya adalah tugas guru bertanggung jawab menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta merancang strategi pembelajaran yang efektif dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa dalam berbagai bentuk penilaian. Yang kedua adalah siswa berperan sebagai peserta
dalam proses pembelajaran. Siswa juga berperan sebagai pusat dalam proses pembelajaran mengaktif dan mandiri atau sebagai penuntut ilmu. Juga siswa dididik juga sama seperti siswa di negara lainnya, yaitu mereka itu diharapkan dapat tepat waktu, memperhatikan pembelajaran, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dan mereka juga harus menghormati guru, menghargai teman, dan memperhatikan sekolah. Yang ketiga adalah peran orang tua. Orang tua berperan sebagai pusat dalam proses pendidikan yang aktif dan mandiri. Jadi orang tua itu tugasnya adalah memastikan anak